Kopi Arabica Al Asran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mungkin kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari IG yang masuk ke saya. Ini pertanyaan dari Immanuel, yang ditanyakan adalah, "Maaf teteh," katanya ya, "mau tanya, kalau kita lagi ML sama istri tapi ngebayangin istri orang, boleh nggak?" Lagi berhubungan tetapi ngebayangin istri orang, bukan istrinya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk Kak Immanuel dan juga bagi para jamaah fikih nikah yang lainnya yang belum memahami akan ilmu ini, maka referensi yang akan saya bacakan, saya ketemui di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj. Karena di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj ini memang ada pembahasan yang berhubungan dengan ini dan cukup lengkap. Bagi yang punya kitabnya bisa dilihat pada juz ketiga pada halaman 180. Tetapi mohon maaf sekali sebelumnya saya tidak bacakan referensinya, itu dikarenakan pembahasan ini cukup panjang sekali pembahasannya. Jadi akan langsung saya terangkan apa yang ada referensi di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj ini. Jadi bagi pasangan suami istri ketika melakukan berhubungan tapi kok membayangkan yang lain gitu ya. Maka di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj ini ada ikhtilafiyah. Artinya ikhtilafiyah itu ada perbedaan pendapat ulama. Saya tekankan bagi para pendengar semuanya, wahai para jamaah fikih nikah, jika di dalam suatu keterangan kita mendapati ada perbedaan pendapat ulama, maka jangan sampai kita membenarkan akan satu pendapat yang merasa serg gitu menurut perasaan kita gitu ya. Itu tidak boleh seperti itu. Yang pertama kita harus menghargai, kemudian kita harus mempercayai akan ilmu itu, dan kita boleh memilih pendapat selama pendapat itu yang masih bermadhab dengan pendapat kita. Tentu yang ingin saya terangkan ini adalah yang bermadhab Imam Asy-Syafi'i seperti itu. Nah, untuk pendapat yang pertama, sebagian ulama ini yang dikatakan dengan ulama ahli tahqiq, di antaranya seperti Syekh Ibnul Firqah, Syekh Jamalil Islam, Syekh Kamalir Raddad, Syekh Jalaluddin As-Suyuti, itu menghukuminya halal. Ya, tetapi ini belum selesai ini pembahasannya, dan kenapa para ulama ini menghukuminya halal nanti akan saya terangkan lebih lanjut ya. Dan untuk pendapat yang kedua, ini yang disampaikan oleh Syekh Taqiyuddin. Kalau yang disampaikan oleh Syekh Taqiyuddin, jika ketika orang membayangkan ketika melakukan berhubungan, membayangkan yang lain, misalkan membayangkan laki-laki lain ataupun membayangkan wanita lain, jika ada maksud di dalam hatinya, ini jika nih ya, jika ada maksud di dalam hatinya mengazam, ingin melakukan perzinahan ataupun muqaddimah zina, maka itu hukumnya diharamkan. Tetapi kalau tidak ada maksud ingin melakukan perzinahan ataupun muqaddimah zina, maka itu hukumnya tidak sampai diharamkan. Misalkan gimana ya? Misalnya saya kasih contoh nih. Misalkan pasangan kita bertemu misalkan dengan mantan pacar misalkan, ataupun bertemu dengan wanita lain ataupun laki-laki lain, dikarenakan sering bertemu akhirnya menjadi dekat. Nah, misalkan seperti itu ya, akhirnya menjadi dekat, misalkan di pekerjaan gitu ya, menjadi dekat. Sehingga ada rasa timbul di dalam hatinya, kok ada rasa suka terhadap orang itu gitu ya, seperti itu. Nah, sehingga ada timbul gitu di dalam hati gitu, kayaknya kalau aku misalkan ini maaf-maaf ya, misalkan ini contohnya adalah laki-laki gitu ya, aduh kalau misalkan aku nikah lagi kayaknya aku gak bakal diizinin nih sama istri aku gitu. Nah, sehingga ada bermaksud jelek di dalam hati laki-laki tersebut, jika memungkinkan kayaknya aku pengen nih
Bahkan aku sampai ingin melakukan, naudzubillah ya, misalkan ingin berzinah dengan wanita tersebut. Ataupun ya enggak kebayang sampai berzina pun, setidaknya terbayang ingin melakukan muqaddimah zina. Misalkan pengen ngobrol berduaan gitu ya, bermaksud, bahkan terbayang di dalam pikirannya misalkan ingin memegang tangannya, ataupun bercumbu yang lebih daripada itu, seperti itu. Nah, sehingga terbayang-bayangkan karena udah mulai ada timbul nih rasa di dalam hatinya terhadap wanita lain ataupun terhadap laki-laki lain. Sehingga ketika melakukan berhubungan pun ini seorang laki-laki dengan istrinya, sampai terbayang-bayang gitu, bahkan ketika melakukan berhubungan dengan istrinya pun terbayang akan wanita tersebut. Karena pada saat itu memang hati seorang suaminya sedang jatuh kepada wanita yang lain. Misalkan gitu ya. Jika ketika melakukan berhubungan ada bayangan wanita orang tersebut dan ada maksud di dalam hati jika bertemu kembali ingin melakukan misalkan muqaddimah zinah misalkan, maka itu hukumnya diharamkan. Seperti itu ya. Jadi itu adalah pendapat yang kedua yang disampaikan oleh Syekh Taqiyuddin. Jadi diharamkan itu jikalau ada bermaksud ingin melakukan muqaddimah zina ataupun bahkan sampai ingin berzinah. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan bisa difahami ini ya. Untuk pendapat yang ketiga dari ulama yang ketiga ini yang disampaikan oleh Ibnu Al-Hajj Al-Maliki. Kalau yang disampaikan oleh Ibnu Al-Hajj Al-Maliki ini hukumnya udah haram gitu. Jadi eh, mau bermaksud melakukan muqaddimah zinah ataupun tidak ada maksud mau melakukan muqaddimah zinah sama sekali ataupun membayangkan wanita ataupun membayangkan laki-laki bahkan yang tidak ia kenal sama sekali ketika melakukan berhubungan dengan pasangan yang halal itu sudah kalau menurut Syekh Al-Maliki ini hukumnya adalah diharamkan. Seperti itu. Kenapa Syekh Al-Maliki menghukuminya diharamkan? Karena ini termasuk zina hati. Jadi ini kalau pendapat yang ketiga yang diharamkan ini misalkan contohnya seperti ini. Misalkan ada seseorang yang sudah biasa mabuk nih, misalkan gitu ya, udah biasa mabuk. Nah, pada saat itu dia tuh pengen mabuk gitu. Tapi pada saat itu nggak ada gitu, apa itu air mabuknya. Dan di depan itu cuma ada air putih saja. Sehingga orang tersebut membayangkan bahwa air putih itu adalah minuman arak yang dapat memabukkan. Gitu. Maka meskipun yang ia minum adalah air putih, tetapi ia bayangkan bahwa ini adalah arak yang dapat memabukkan, maka menurut Syekh Al-Maliki ini hukumnya diharamkan. Nah, diibaratkan contohnya kalau di dalam kitab Qurratul Uyun dicontohkannya itu adalah seperti itu, ya. Jadi itulah ada 3 pandangan pendapat ulama tentang hukum membayangkan yang lain ketika melakukan berhubungan dengan pasangan yang halal. Yang pertama sekali lagi saya pertegas, ada ulama yang menghukuminya halal, yang kedua menghukuminya haram tetapi bersyarat jika memaksud untuk melakukan muqaddimah zina ataupun zina maka haram, jika tidak bermaksud itu maka tidak haram. Dan yang ketiga itu jelas pendapatnya adalah mengharamkannya. Nah, sekarang apa sih yang menjadikan alasannya? Alasannya kenapa tadi ulama yang pertama banyak ulama yang menghukuminya halal. Kenapa di sini dikatakan menghukumi halal? Karena suatu hayalan itu termasuk merupakan pekerjaan melihat. Jadi sebetulnya tidak mungkin ada hayalan dari diri seseorang jika tidak diawali dari melihat. Biasanya ada hayalan itu diawali oleh melihat. Maksudnya seperti itu. Biasanya diawali oleh melihat. Ya, kalau contoh misalkan seorang perempuan datang ke toko pakaian gitu ya. Akhirnya seorang perempuan tersebut misalkan melihat nih, ada pakaian yang cukup bagus sekali. Misalkan pakaian yang berwarna merah gitu ya kan. Suka ketika melihat pakaian itu suka gitu. Aduh, itu cantik banget gitu pakaiannya. Itu kan diawalinya dari apa? Itu kan diawalinya dari melihat seperti itu. Itu cantik banget gitu ya. Nah, sehingga ketika sudah ada dilihat oleh mata kita, maka itu akan disimpan di memori otak kita. Seperti itu. Sehingga wajar jika kita nanti sudah sampai di rumah, sesekali bayangan pakaian merah itu akan timbul lagi datang ke
otak kita. Kenapa bisa seperti itu? Karena awalnya kita sudah melihat. Dan itulah fungsinya mata. Ya, mata fungsinya adalah untuk melihat seperti itu. Sehingga kenapa ini ulama menghukuminya halal? Jika ketika kita melakukan berhubungan dengan pasangan kita, kok ujuk-ujuk tiba-tiba datang bayangan itu dengan sendirinya, gitu ya? Datang aja gitu bayangan itu dengan sendirinya. Bahkan terkadang bayangan itu kok bisa datang, kok saya melihat ada sosok laki-laki misalkan, kok saya melihat ada sosok perempuan, padahal aku nggak kenal sama perempuan ini, padahal aku nggak kenal sama laki-laki itu wajar. Karena begitulah sudah ada awalnya dari pandangan mata, maka akan disimpan oleh memori otak kita. Dan itu sangat sulit sekali, karena bayangan itu yang mungkin akan datang dengan sendirinya. Maka oleh pendapat ulama yang pertama itu menghukuminya dihalalkan. Ya karena kan kita tidak bermaksud-maksud ataupun tidak bertujuan buruk. Itulah alasannya sekali lagi mengapa ulama yang pertama tadi saya sampaikan hukumnya menghalalkan. Nah, sekarang untuk alasan yang kedua, kenapa sebagian ulama menghukuminya diharamkan? Karena di sini di dalam kitab ini dikarenakan ada suatu hadis yang berbunyi innallaha ta'ala tajawwaza li ummati ma haddatsat bihi anfusaha. Jadi innallaha ta'ala sesungguhnya Allah Ta'ala tajawazza akan membalas li ummati kepada umatnya ma haddatsat bihi anfusaha kepada perkara yang dibicarakan di dalam hatinya dengan bahasa di dalam hatinya. Dan juga dipertegas Allah Ta'ala berfirman lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Di sana ada bahasa yuhasibkum bihillah. Fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Jadi di dalam dalil Al-Qur'an pun Allah itu akan menghisap meskipun apa yang diucapkan oleh hati kita, oleh diri kita. Meskipun dalil Al-Quran dan juga hadis ini sebetulnya maknanya adalah makna umum. Jadi ini dalil Al-Quran ataupun hadis yang tidak khusus merujuk menerangkan akan pembahasan ini. Sebetulnya ini adalah umum. Ya, jadi apa aja gitu. Jadi kalau ibaratkan seperti gini nih, saya contohkan ya, takutnya kurang paham lagi. Allah akan membalas kebaikan yang ada di dalam hati kita. Misalkan kita bermaksud nih, di dalam hati kita ingin melakukan kebaikan. Misalkan, saya mau bersedekah gitu. Kebetulan uang saya sekarang agak banyak nih, saya mau keluar, saya mau bersedekah jika ketemu orang. Padahal orang tersebut belum melakukan sedekahnya, baru aja niat di dalam hatinya. Meskipun baru niat di dalam hatinya itu udah ditulis tuh oleh Allah pahala tersebut. Meskipun orang tersebut belum keluarnya, belum memberikan uang tersebut. Jika kita niat bermaksud kebaikan, maka langsung akan Allah tuliskan. Tetapi jika kita bermaksud niatnya buruk, gitu ya, misalkan, aduh aku sekarang tuh lagi kesel banget nih sama seseorang, kalau aku ketemu nih sama orang itu akan aku gimanain, misalkan seperti itu. Padahal bertemu dengan orang itu kan belum. Maka kalau ada maksud di dalam hati kita ingin melakukan hal yang buruk, maha baiknya Allah, Allah tuh gak akan langsung menulis akan niat maksud di dalam hati kita di dalam hal keburukan. Akan Allah tunggu beri waktu kepada kita selama 6 jam. Kalau selama 6 jam kita belum melakukan hal tersebut, tapi kita sudah keburu misalkan membaca istighfar gitu ya. Misalkan kita sudah keburu berwudu, misalkan kita sudah keburu sholat ataupun kita melakukan hal-hal yang diridhoi oleh Allah, maka hal itu tidak akan dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan kebaikan, kalau kebaikan akan langsung Allah tuliskan. Nah, jadi ini memang dalil Al-Qur'an dan hadis ini adalah itu bermakna umum. Ya artinya apa ajalah itu kalau kita bermaksud mau melakukan kejahatan meskipun yang diungkapkan hanya di dalam hati kita. Ya sama kan, membayangkan itu kan ya tidak tampak nyata, tetapi ada di dalam daya khayali kita, ada di dalam pikiran kita, ataupun ada di dalam hati kita, seperti itu ya.
Jadi ini bagi yang bertanya tadi siapa teh? Kak Immanuel ya kalau tidak salah. Kak Immanuel, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di dalam kitab referensi sudah saya sampaikan ini, mudah-mudahan bisa dipahami ya, seperti itu. Jadi sekali lagi tadi hukumnya terbagi menjadi 3 perbedaan pendapat ulama. Bagi para jamaah fikih nikah, kalau misalkan ada sesuatu permasalahan ataupun pertanyaan yang belum difahami, ya tentunya yang berhubungan tentang nikah, maka bisa ditanyakan di IG saya pribadi, bisa di-follow dulu IG saya, lalu masuk ke kolom DM, bisa ditulis pertanyaannya. Kalau saya paham, insya Allah saya akan membantu menjawabnya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.